Assalamualaikum guys, kali ini Mimin akan ceritain sebuah film yang sedikit buat terharu lah ya, yaitu film berjudul Switch. Nah, film ini tuh menceritakan seorang pria sombong yang mempunyai kehidupan yang mewah dan berprofesi sebagai seorang artis. Dan suatu hari dia terbangun menjadi seorang yang kere dan berjuang untuk keluarganya. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Kita gaskan aja ke videonya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Parkang yang lagi ngecas dengan seorang aktor wanita bernama Hayung. Parkang juga seorang aktor yang saat ini sedang naik daun dan skandal mereka tersebar ke internet. 선배 일어나봐. 기사 떴어. 아, 얘들은 꼭 사진을 써도 이상한 것만 쓴다. 스캔들 나면 좋겠지. 나야 손해지만 넌 개이득 아니냐고. 뭐 이딴 미친 젖 같은 새끼를 만나. 아이씨. 진짜. Sementara pria ini bernama Jo-yoon, dulunya juga seorang aktor, namun karena aktingnya jelek dan gak laku, dia memilih menjadi manajer Parkang. Kesuksesan Kang membuatnya mampu membeli apartemen paling mewah, punya segala yang melimpah, bahkan ibunya juga merasakan kekayaannya dengan keliling di seluruh dunia. Sebelum syuting, Kang menemui dokternya, dia bilang kalau akhir-akhir ini tuh sering merasa cemas dan susah tidur. 모든 일에 있어서 마음을 편히 가지세요. 릴렉스. Ketika syuting drama, Kang berperan sebagai raja, tapi dia tuh lupa dialognya dan marah-marah meminta sutradaranya untuk meringkas dialognya. 야, 이거 방송 시간 맞추려고 일부러 질질 끄는 거 아니냐? 그러니까 대사를 좀 외우지. 아, 이래서 세상이 바뀔 수 있겠냐고. 힘들지. 니들은 Merasa dirinya adalah aktor yang lagi naik daun, dia tuh sangat sombong dan seenaknya sendiri. Film drama itu sukses karena ada sosok Parkang yang membuat sutradara itu ketakutan jika tidak menuruti permintaan Parkang. Malam harinya, Parkang menghadiri acara Korea Film Award dan dia mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik dan memulai pidato. 축하합니다. 박강. 이 새끼 지는 줄 알았으면 안 왔을걸. 오늘 도대체 몇 개 나온 거야? 조카 이 새끼야. Di dalam pidatonya, dia sangat bersyukur mengingat 10 tahun lalu dia hanyalah orang miskin dan dia nggak pernah melupakan semua itu. Di sisi lain, seorang wanita bernama Soyun berada di warung dan nonton acara TV itu. Nah, setelah acara itu, Parkang ingin mampir ke bar tua untuk merayakan kemenangannya sambil menyandarkan kakinya yang memiliki aroma busuk. 야, 여기 껍데기 집 근처 아니냐? 오늘? 야, 난 아니지. 애들도 기다리고 있을 텐데. Di sana, Jo-yoon menolak karena sudah janjian sama keluarganya untuk merayakan malam Natal bersama. Parkang yang sombong dan tidak bisa menghargai waktu orang lain akan mengancam mereka berdua jika tidak menemaninya. Dan pada akhirnya Jo-yoon masuk ke bar dan diberikan angpau untuk keluarganya sebagai hadiah Natal. Kemudian setelah itu Jo-yoon pun bilang kalau Soyun pulang dari Amerika untuk mengadakan pameran. 수연이랑 애 낳고 잘 살고 있었을 때 수연이 한국 갔다고 그러던데 인사동 쪽에 있는 미술관에 가서 전시회 한다고. 뭐? 그게 좋아. 우리 그냥 헤어지자고. Ternyata wanita yang bernama Soyun tadi adalah mantan pacar Parkang, bahkan namanya masih tertulis di tembok bar itu. Singkat cerita, mereka pulang menggunakan taksi, tapi Parkang nggak mau diantar sama Jo-yoon. 그리고 아까 저기 회사 얘기한 거는 하는 게 엄마 저기. 아이씨. Di dalam mobil, sopir taksi tadi bilang kalau dia tuh merasa beruntung bisa mengantar orang yang begitu terkenal. Pasti kehidupan Parkang sangat bahagia karena sudah memiliki semuanya. Tapi supir itu tiba-tiba bilang kalau menurutnya terkenal dan kaya terkadang tidak menjamin kebahagiaan. Parkang pun menjawab kalau semua itu hanyalah omong kosong dan Pak Sopir nggak akan pernah tahu apa yang dia rasakan saat ini. Pak Sopir pun menjawab lagi, bagaimana kalau Parkang diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu? Apa yang akan kamu lakukan dan apakah kamu tahu apa jadinya jika kamu nggak putus sama pacar kamu? Di sana Parkang pun menjawab kalau itu nggak masuk akal.
Pada pagi harinya, Park Kang pun terbangun, tapi dia tuh nggak berada di apartemennya. Dia disambut oleh 2 anak kecil yang tiba-tiba memanggil ayah. 아파트 여기서 샀어? 춘대수 사면 돌아가는데. 왜 봐? 괜찮아? Di sana dia kaget setengah mati ketika melihat Soyun datang marah-marah padanya. 여기 어디야? 어디긴 어디야 니네 집이지. Ternyata mereka berdua adalah suami istri dan kedua anak kembarnya. Tentunya Park Kang pun kaget dong dan memutuskan keluar rumah berharap ini semua hanyalah mimpi. Dia langsung menghubungi manajernya tapi nggak aktif dan meremot mobilnya. Tapi mobil kodok ini yang berfungsi. Dia pun langsung balik ke apartemennya. Dengan santainya dia masuk ke sana dan tanpa dia sadari semua penjaga nggak kenal sama dia. Sampai di depan pintu nih, paspor pintunya malah nggak berfungsi. Yang ternyata apartemen itu sudah dihuni oleh orang lain. Merasa orang itu adalah pencuri, Park Kang pun langsung menyerobot masuk ke dalam dan membuat kekacauan. Hayung juga ternyata ada di sana dan Park Kang yang pernah ngecas dia langsung bilang, 저 알잖아요. 모르는데. 몰라? 아 근데 너 또 바람 폈니? 아니. 이번엔 너야 이 새끼야! Dan akhirnya Park Kang pun dibawa ke kantor polisi. Dan polisi bilang kalau apartemen itu tuh bukan milik Park Kang. Tak lama kemudian Soyun datang. Dan Pak Polisi bertanya apakah dia istrimu. 아니요. 아니야? 네가 나랑 살기가 싫어? 사모님, 조금만 진정하세요. Polisi itu bilang sama Soyun bahwa dia akan membuat laporan tentang Park Kang yang mengalami gangguan jiwa agar Park Kang bisa bebas. Soyun pun bingung ya kenapa suaminya bisa begitu. Dan polisi itu menjelaskan kalau Park Kang mengaku sebagai seorang aktor tapi nggak ada yang kenal. Ketika mau pulang, Park Kang bertanya apakah benar dia suaminya. Bahkan setelah putus pun dia nggak pernah ngecas lagi. Mendengar itu, Soyun pun langsung jengkel. 안 차릴래? 안 차릴래? Dengan tamparan itu membuat Park Kang teringat setelah dia minum bersama Jo-yoon dan dia pulang menggunakan taksi, dia masih teringat dengan jelas apa yang dikatakan sopir taksi itu. 생각해 본 적 있지 않나요? 그 생각을 현실로 만들어 드릴 겁니다. 크리스마스 선물이 될 겁니다. Sesampainya di rumah, Park Kang mulai menerima apa yang telah terjadi saat ini. 얼마 동안 산 거야? 이런 동네 사냐? 나 더 이상 못 찾는다고 했지? 어떻게 된 거냐면 Dan anak perempuannya yang bernama Ruhi mengetuk pintu mobilnya. 아빠 지금 여기서 뭐해? 엄마 지금 엄청 화나는데. Di sana Park Kang bertanya siapakah nama anak laki-lakinya. Ruhi pun menjawab kalau namanya adalah Ruah. Mereka adalah anak kembar Park Kang dan juga Soyun. Park Kang meminta Ruhi membantu dia agar bisa mengingat semuanya. Dia merasa mungkin sudah hilang ingatan karena banyak minum. Di rumah, Soyun akan pergi menemui teman-temannya dan meminta Park Kang untuk menjaga anak-anak dan membawanya bermain. Di sana Park Kang langsung bilang kenapa nggak sewa babysitter saja sih. Mendengar itu, Soyun kira Park Kang masih mabuk. Membayar sewa rumah aja sulit, apalagi sewa babysitter. 베이비씨 뭐? 시터. 어제 술 얼마나 처마신 거야? 집주인이 전세금 올려달래. Singkat cerita, Park Kang membawa si kembar bermain sambil mencari taksi yang ia tumpangi malam sebelumnya. 택시 지붕에 크리스마스 트리 모양의 캡이 있었던 것 같아요. 초록이랑 빨강이랑 섞여가지고. 그런 건 없을 텐데. Bahkan dia pergi ke dokter psikiaternya dan menceritakan semua yang dia alami. Di sana, Park Kang mengira dokter itu mengenalnya, tapi ternyata tidak kenal. Di rumah si kembar menyalakan TV dan melihat ayahnya memainkan peran sebagai hantu di salah satu acara drama Korea. Otomatis Park Kang melongo dong ngelihatnya. Seharusnya dia berperan menjadi raja, malah menjadi hantu. Pada malam harinya, Soyun meminta penjelasan kenapa Park Kang berani masuk ke apartemen orang lain. Park Kang pun menjawab bahwa ini adalah dunia yang berbeda, di mana di dunia asalnya dia adalah aktor terkenal dan menempati apartemen mahal itu. Kejadian mulai berubah ketika dia naik mobil taksi, namun tiba-tiba dia terbangun dan sudah berada dengan Soyun dan juga anak-anaknya. Mendengar ceritanya, Soyun pun bilang apakah Park Kang menyesal mendapatkan sosok indah seperti dirinya. 설마 후회하는 거야? Nah, ketika tidur, Park Kang sudah siap dengan selimut tebalnya. Ketika si Soyun membuka selimutnya, dan ternyata Park Kang sudah siap buat ngecas. Tapi semua itu hanya sia-sia.
Singkat cerita, hari pun berlalu. Park Kang pun mulai stres karena setiap paginya tuh dia selalu diganggu si kembar untuk bangun lebih awal. Tapi ya lama-kelamaan dia terbiasa dan belajar berperan sebagai seorang ayah yang baik demi membahagiakan mereka semua. Saat di dapur, Soyun mengingatkan Park Kang untuk semangat menghafal naskahnya karena besok dia akan syuting acara TV. Walaupun bukan pemeran utama, ya siapa tahu nanti Park Kang akan menjadi pemeran utama yang terkenal. 나는 과연 큰 죄인이다. Nah, keesokan harinya ketika syuting, sutradara memujinya karena akting emosinya yang begitu hebat dan memintanya untuk pemeran berikutnya. Tapi Park Kang belum puas dan ingin mengulanginya lagi. Mendengar itu, sutradara merasa diatur tapi akhirnya memenuhi permintaan Park Kang. 하이! 큐! 나는 거독해! Akan tetapi, belum juga dia berdialog sudah dihentikan. 과연 큰 죄인이다. Walaupun begitu, istri dan si kembar sangat memuji akting ayahnya. Namun, Park Kang malah mematikan TV itu. 수연아, 너무 탄수화물만 있는 거 아니냐? 나도 반찬 투정을 하고 그런데. 아, 투정하는 게 아니라 안 먹을 거면 싫어해. 잡채 힘들게 했는데 진짜. Tak lama kemudian, ketika Park Kang mengeluh soal makanan, tiba-tiba temannya yang bernama Woo-hee menelponnya. Ternyata dia meminta untuk membantunya mempromosikan sebuah teater. Sambil membagikan brosur, Park Kang bertanya di mana Jo-yoon manajernya. Dia berharap di dunia ini Jo-yoon bisa menafkahi keluarganya. Woo-hee yang mendengar itu merasa ada yang aneh dengan sikap Park Kang. Dia berkata kalau Jo-yoon baru saja merilis film barunya. 요즘 영화 찍냐? 아유 깜찍한 새끼를 봤나? Merasa penasaran, Park Kang pun akhirnya pergi ke bioskop untuk menonton acara film itu, yang ternyata dia adalah aktor utama yang sangat terkenal. Membuat Park Kang semakin menyesal kalau di dunia ini perannya diganti oleh manajernya. Park Kang yang mulai penasaran dengan kehidupan Jo-yoon, dia datang ke kantor agensi untuk menemuinya. Ketika bertemu, semuanya telah berubah. Ya untungnya si Jo-yoon masih mengenal Park Kang dengan baik dan dia langsung mengajaknya untuk makan bersama. Saat ngobrol, Park Kang bertanya kenapa dia bisa menjadi aktor terkenal. Jo-yoon pun menjawab semua ini berkat Park Kang. Jika saja waktu itu Park Kang tidak mengundurkan diri, dia pasti akan kalah. Mendengar itu Park Kang bingung apa maksudnya dan Jo-yoon pun menjelaskan lagi. Dulu ketika final audisi, Park Kang lebih memilih pergi mengejar Soyun di bandara ketika mau pergi ke Amerika. Keputusan itu membuat Jo-yoon mendapatkan kesempatan yang seharusnya menjadi milik Park Kang. Dan kini dia sukses sebagai aktor ternama. Mendengar itu, Park Kang pun tersentuh. 너는 유찬이는 잘 지내고? 일찬이가 누구야? 네 아들 아들이 어딨어 임마. Setelah pertemuan itu, Park Kang pergi menemui Soyun. Dia menyadari betapa besar pilihannya saat itu. Di dalam kehidupan lain, dia memilih karirnya daripada Soyun. Namun di kehidupan yang sekarang, Park Kang justru melakukan hal sebaliknya, meninggalkan ambisinya demi bersama Soyun. Sadar akan hal itu, Park Kang mulai bersikap lebih baik dan penuh cinta kepada Soyun. Dia bertanya bagaimana jika dulu Soyun benar-benar pergi ke New York. Namun Soyun pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan Park Kang yang sekarang. 그랬으면 세상에 로이랑 로아가 없었을 거고 애들이랑 싸운 추억이 한가득이야. 난 지금 이렇게 사는 거 너무 좋아. 어쨌든 오빠가 내 그림을 인정해주니까 너무 기분이 좋네. 우리 같이 술 한잔 할까? 너 되게 이뻐. 뭐? 너 여전히 이쁘고 사랑스럽다고 내가 기억했던 것보다 더. 뭐야 그 눈빛은. 사람들. 오빠 요즘 왜 이렇게 다른 사람 같아? 둘이 사겨? 둘이 사귀는 거 아니지? 엄마는 로아랑 결혼할 거야. Suatu malam, Park Kang mengadakan pertunjukan teater. Jo-yoon datang untuk menonton. Tapi bukannya menikmati pertunjukan, dia justru tertidur karena kelelahan. Setelah pertunjukan berakhir, Jo-yoon mengajak semua orang makan malam dan mentraktir mereka semua.
Malam itu, Jo-yoon begitu murah hati sehingga meninggalkan kartu kreditnya dan membiarkan yang lain makan sepuasnya tanpa khawatir. Setibanya di rumah, Park Kang membawa pulang daging dari restoran dan mengadakan pesta bersama So-yoon beserta teman-temannya. Meskipun Park Kang bukan aktor terkenal, tapi dia memiliki pesona tersendiri di mata para ibu-ibu komplek yang mengaguminya. Keesokan harinya So-yoon pun kaget ketika mertuanya datang membangunkan mereka dengan nada kesal. 해가 중천에 떴는데 애들은 굶겨 죽일 생각이야? Dia memarahi mereka berdua karena gaya hidupnya yang sangat malas. Menurutnya bisa membuat cucunya kelaparan setiap pagi. 옳지. 이 엄마 밥 맛없지? 이 할미 밥이 맛있지? 네. Cerewetnya nggak berhenti di situ saja. Ibunya kesal karena Kang memutuskan keluar dari acara TV yang selama ini memberinya penghasilan. Singkat cerita, Park Kang mengantar ibunya ke terminal. Sebelum pergi, ibunya mendoakan agar Park Kang bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Jo-yoon. Di sana, dia juga memberi Park Kang sejumlah uang dan menyuruhnya mentraktir keluarganya serta membeli bunga untuk makam ayahnya. 피부 칠하고는 너 하나인데 그럼 어쩌냐? 둘 다 싫으니 아들이 네가 가야지. 아버지 그 기억도 안 나. 거울 봐. 너랑 똑같이 생겼으니까. Park Kang pun menuruti semua permintaan ibunya, tapi ia nggak mau masuk ke dalam area makam. Ini mungkin karena masa kecilnya yang penuh dengan kenangan buruk membuatnya enggan mendoakan ayahnya. 그래서 울면 창피하잖아. 아빠는 어른인데? 어른이라고 다 마음이 강한 건 아니야. 그러니까 우리 아빠 여기서 기다리라고 하자. Suatu hari, Park Kang mengikuti audisi untuk mendapatkan pemeran utama. Aktingnya sangat bagus, tapi ada satu masalah. Yang menjadi juri adalah sutradaranya langsung. Dan dia tahu kalau Park Kang adalah teman baiknya Jo-yoon. Sutradara itu malah memintanya untuk membujuk Jo-yoon agar mau bermain di filmnya. Mendengar hal itu, Park Kang pun merasa kesal. Dia mengikuti audisi dengan serius, tapi justru dianggap sebagai perantara. Setelah menceritakan semua itu, Jo-yoon paham bahwa Kang lagi berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. 오랜만에 스파게티 한번 틀까? 한번 해라. 어? 뭐 하자. 오케이. 야이 씹새끼야 사람을 개차반으로 만들고. 아. Sebagai gantinya, Jo-yoon menawarkan Park Kang untuk menjadi manajernya. Tapi sayangnya Park Kang menolak tawaran itu. Dia merasa bahwa kehidupannya benar-benar tertukar dengan Jo-yoon dan dia belum siap menerima kenyataan tersebut. Nah, keesokan harinya Park Kang mencoba menghubungi So-yoon. Dia mencarinya kemana-mana dan hal itu membuatnya cemas dan bertanya-tanya di mana So-yoon pergi. Saat menemani anak kembarnya bermain, tiba-tiba Rua jatuh saat bermain. So-yoon akhirnya datang ke rumah sakit dan saat itulah Park Kang melihat seragam kerja yang dipakai istrinya dan mengetahui bahwa So-yoon diam-diam bekerja di minimarket. 혹시 나 아직 딴 데서 일하냐? 내 왜 말 안 했어? Park Kang merasa tersinggung karena So-yoon tidak pernah memberitahunya seolah membuatnya enggak berguna sebagai kepala keluarga. Perasaan itu semakin buruk saat Park Kang mengecek saldo ATM-nya. 아이 그지 새끼도 아니고. Dia merasa kesal dengan dirinya yang sekarang, yang selama 10 tahun terakhir enggak bisa menghasilkan apa-apa. Karena enggak punya pilihan lain, Park Kang akhirnya menerima tawaran menjadi manajer Jo-yoon. Berbekal pengalaman dari kehidupan yang dulu, Park Kang mulai memahami cara kerja manajer, mulai mengatur jadwal, melayani Jo-yoon di waktu syuting, bahkan melindunginya dari isu buruk. Kini, Park Kang melakukan semuanya yang dulu dilakukan oleh Jo-yoon. Dia juga memberikan saran soal negosiasi gaji agar Jo-yoon bisa mendapatkan bayaran yang lebih tinggi untuk proyek film maupun iklan. Singkat cerita, di lokasi syuting, Jo-yoon kesulitan menghafalkan naskahnya. Bahkan, Park Kang yang sudah membantunya menjadi peran lawannya sampai-sampai tersentuh karena dia terbawa cerita naskah tersebut. 행복할 수 있었습니까? 미쳤냐? 왜 그러?
Karena Jo-yoon terlalu lama menghafalkan naskah, akhirnya peran figuran lain mengundurkan diri karena dia nggak sabar nungguin gilirannya. Karena waktu itu mepet, akhirnya sutradara meminta Park Kang untuk menggantikan peran figuran tersebut. Mendengar tawaran itu, tentunya Park Kang langsung semangat dong. 말도 타야 돼. 할 수 있습니다. 죽을 수도 있어. 하나 죽겠습니다. Ketika Park Kang mulai syuting, adegannya membuat sutradara kagum. Aksi menunggang kudanya sangat luar biasa. Bahkan emosi wajah Park Kang bagaikan kesatria yang membuat semua orang sangat terkejut. 여기 있으면 어떻게? 과천 가서 경주를 떼야지. 다른 작품 할 때 좀 타봤거든요. Berbeda dengan Jo-yoon yang hanya bisa menunggang kuda mainan yang dijadikan properti untuk syuting. Dan sekarang Kang merasa seperti dulu lagi. Dan bukan hanya sekedar manajer atau seorang ayah, tapi dia adalah seorang aktor yang mencintai dunia akting. 여보 밥도 없어? 밥은 더 있긴 한데 체중 관리도 해야 돼. 배우가 연기만 잘하면 되지. 아빠, 지금 그 표정 너무 섹시한데? Sejak menjadi manajer, Park Kang mulai merasakan perubahan di dalam hidupnya. Dia menjadi lebih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, lebih perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Namun perubahan ini malah bikin So-yoon gak nyaman. Dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari diri suaminya. Terutama ketika Park Kang mengajak mereka makan dan memberikan sebuah mobil untuk So-yoon. Dan ketika melihat sebuah unit apartemen milik Jo-yoon, Park Kang berencana meminjamnya agar mereka bisa tinggal di sana. Mendengar itu, So-yoon pun menolak. Baginya, rumah kecil mereka saat ini bukanlah sekedar tempat tinggal, tapi saksi perjalanan mereka selama ini. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, tawa anak-anak mereka, dan perjuangan melewati masa sulit, hingga kebahagiaan sederhana yang tidak bisa digantikan dengan kemewahan. Di sini So-yoon gak bisa memahami kenapa Park Kang ingin meninggalkan rumah itu begitu saja. Apakah karena uang? Apakah karena kehidupan mereka yang kini lebih nyaman sehingga dia melupakan tempat yang dulu mereka bangun bersama? Park Kang menjelaskan bahwa dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Memiliki segalanya akan membuat mereka sangat bahagia. Tapi bagi So-yoon, ini adalah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekayaan. Perbedaan cara pandang ini membuat mereka saling bertengkar. 내 입장 생각 안 하냐? 너 아직도 정말 정신 못 차렸구나. 너랑 우리 가족들을 위해서. 난 뭐 처음부터 쉬웠는 줄 아냐? 아니야 로이야. Pada malam harinya, Park Kang datang ke kamar anaknya dan melihat foto kenangan mereka. 애들 많이 컸지? Dia meminta maaf kepada So-yoon. Apapun yang dia lakukan selama ini hanya demi mereka semua. Tapi setelah dipikir, kehidupan Park Kang sekarang lebih terasa bahagia. Bisa hidup bersama istri dan anak walaupun tak sekaya di dunia aslinya. Dia juga bilang dia sangat takut kehilangan si kembar. Sekarang Park Kang hanya ingin hidup bersama mereka dan tak ingin kembali ke dunia yang dulu. Singkat cerita, di tempat syuting, Park Kang mulai mendapatkan banyak fans walaupun dia bukan pemeran utama. Tapi perannya mengalahkan Jo-yoon sebagai aktor utama. Sampai-sampai sutradaranya bilang kalau sekarang Jo-yoon lebih cocok menjadi manajer Park Kang. 감사합니다. 농담을 기분 나쁘게 하시네. Singkat cerita, Jo-yoon mendapatkan penghargaan aktor terbaik di Korea. Untuk menyambut kemenangannya, dia mulai berpidato dan membuat Park Kang merasa bersalah. Di mana saat di dunia aslinya, pidato Park Kang tidak melibatkan manajernya. Tapi di sini Jo-yoon mengucapkan terima kasih kepada teman lamanya, yaitu Park Kang. Tanpa Park Kang, dia tidak akan pernah menerima penghargaan sebagai aktor terbaik. Perjalanan ini sama persis dengan apa yang pernah dialami oleh Park Kang. Setelah itu, mereka menuju ke bar tua untuk minum. Di malam Natal itu, Jo-yoon merasa iri kepada Park Kang yang sudah punya keluarga. Dia berencana ingin menikahi Woo-hee.
Tapi Pakang sangat kaget karena mengira Wuhi adalah seorang pria. Nah, ketika pulang, Jo-yun memberikan angpau untuknya. Sama persis seperti dulu saat Pakang memberikan angpau kepada Jo-yun. 창문 올려. 빨리 가. 야, 이거 벌써 조심히 가. Setelah mereka pergi, Pakang pulang menggunakan taksi sambil video call dengan keluarganya yang udah nungguin untuk merayakan malam Natal. Tapi setelah video callnya selesai, tiba-tiba 다른 인생을 살아보니 어떻던가요? 가족들과 함께여서. ternyata itu adalah supir taksi yang dicari Pakang selama ini. Dia bilang kepada Pakang, nggak terasa kan sudah 1 tahun berlalu, waktunya tinggal sedikit lagi. Pakang harus segera kembali ke asalnya setelah pagi tiba. Mendengar itu, Pakang pun menolak. Dia nggak akan pernah ingin kembali. 가지 않을 거야. 절대 당신 말처럼 되지 않을 거야. 당신이 뭔데 내 인생을 함부로 정해? Dan si sopir taksi itu nggak akan pernah bisa merubahnya. Tapi ketika mobil berhenti, sopir itu bukanlah orang asing. Yang ternyata itu adalah ayahnya yang telah lama meninggal. Yang selama hidupnya begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang menghabiskan waktu bersama Pakang. Dengan suara yang berat, ayahnya berkata, "Aku menyesal aku mengabaikanmu karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak ada artinya." Jadi jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan kejadian ini adalah hadiah Natal dari ayah untuk Pakang. Sesampainya di rumah, Pakang merasa lemas, bingung apa yang harus dia lakukan. Karena malam ini adalah malam terakhir bersama mereka. 기억이 돌아온 거지. 이제 진짜 우리 아빠가 맞는 것 같아서. Bahkan Pakang hanya bisa diam saat menemui Rui. Dia hanya bisa mendengarkan ocehan anak cantiknya itu. Pakang yang tak kuasa menahan rasa sedih yang akan kehilangan semua ini, dia pun akhirnya menangis. Apalagi ketika Rui meniup matanya. 그럼 내일 나랑 꼭 회전목마 타는 거다. Nah, ketika hendak tidur, Pakang masih terdiam dengan pandangan kosongnya. 수연아. Nah, setelah terbangun, Pakang bilang ke Jo-yun bahwa 1 tahun lalu Jo-yun mengabarkan kalau So-yun akan kembali ke Korea dan mengadakan pameran. Mendengar itu, Jo-yun pun bingung dan bilang bahwa dia mengatakan itu baru kemarin dan acara pameran itu adalah hari ini. Mendengar hal itu, Pakang pun langsung lari mencari So-yun. Ketika sampai di sana, acara itu ternyata sudah selesai. Di sana, Kang melihat lukisan yang mirip dengan rumah yang ia tinggali bersama keluarganya. So-yun pun datang dan kaget kenapa Pakang ada di sini. 여기 어떻게 온 거야? Tanpa banyak bicara, Pakang tanya bagaimana So-yun melukis lukisan ini. So-yun pun bilang kalau ini adalah lukisan pertamanya. Mendengar itu, Pakang pun bilang bahwa dia meminta waktunya beberapa jam saja dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Saat mereka tiba, Pakang pun bilang kalau dia pernah hidup bersama di rumah ini. So-yun pun terdiam di hadapannya, karena di hadapannya berdiri sebuah rumah yang sama persis dengan apa yang ada di lukisannya. 2 tahun kemudian mereka akhirnya menikah dan memiliki 2 anak kembar dan nama mereka sama, yaitu Ruhi dan juga Rua. Akan tetapi di kehidupan ini hidup mereka sangat bahagia. Mereka merawat anak-anaknya bersama hingga akhirnya film pun tamat.